Hey everyone, kalian tahu ternyata ada banyak kota besar yang terbengkalai di berbagai belahan dunia. Meski dahulu memiliki banyak penduduk, tapi kini menjelma menjadi kota hantu. Penasaran di mana dan seperti apa penampakannya? So, langsung saja berikut daftar kota besar terbengkalai di dunia. Pripyat, Ukraina. Bencana ledakan terbesar terjadi di dalam reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Soviet di Chernobyl pada 26 April 1986 lalu. Kondisi itu pun membuat bahan radioaktif membumbung di langit Pripyat. Pripyat adalah sebuah kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut, serta dihuni oleh para ilmuwan dan pekerja pabrik. Sekitar 36 jam setelah ledakan, sebanyak 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah lagi kembali ke kota ini. Sebagian dari mereka menderita sakit, bahkan meninggal karena terkena paparan dari radiasi nuklir. Sejak saat itu, pihak berwenang Soviet kemudian menutup zona eksklusi sepanjang 28 km di sekitar Chernobyl, meninggalkan Pripyat sebagai kota mati yang terbengkalai. Padahal, kota ini sebelumnya memiliki fasilitas lengkap dan banyak penduduknya. Para ilmuwan memperkirakan kota ini mungkin saja akan kembali ditinggali, tapi sekitar berabad-abad lagi setelah tingkat radiasinya menurun dan menghilang. Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima memiliki labirin kosong dari bekas reruntuhan beton, tembok laut, dan bangunan lain. Sebelum menjadi kota tak berpenghuni, tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi dengan penduduk terpadat di dunia. Pulau kecil di lepas pantai Nagasaki ini pertama kali dihuni pada tahun 1887 sebagai hunian bagi para pekerja tambang batu bara. Kemudian pulau ini juga sempat dibeli oleh Mitsubishi yang membangun beberapa gedung beton bertulang bertingkat pertama di dunia untuk menampung populasinya yang terus bertambah. Pada tahun 1950-an, area seluas 16 hektar ini dipenuhi oleh lebih dari 5.200 penduduk. Sebagian besar pekerja menganggap kondisi itu tidak lagi layak huni, dan kota itu pun perlahan ditinggalkan setelah tambang tutup pada tahun 1974. Setelah sekitar 40 tahun ditinggalkan, bangunannya juga menjadi usang karena dimakan usia. Banyak dari gedung bertingkatnya yang masih dipenuhi dengan televisi tua dan peninggalan lainnya dari pertengahan abad ke-20. Fasilitas seperti kolam renang, tempat pangkas rambut, dan ruang kelas sekolah kini menjadi berantakan. Pulau ini secara resmi dibuka untuk turis pada tahun 2009. Dan sejak itu menjadi inspirasi tempat persembunyian penjahat dalam film James Bond 2012 Skyfall. Oradour-sur-Glane, Prancis. Desa Oradour-sur-Glane pada Juni 1944 pernah menjadi tempat pembantaian warga sipil Prancis selama Perang Dunia Kedua. Atas dasar balas dendam terhadap dukungan kota tersebut pada perlawanan Prancis, detasemen Waffen SS Nazi kemudian mengumpulkan dan membunuh sekitar 642 orang penduduknya. Kemudian sebagian rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Hanya sedikit orang yang selamat dan melarikan diri atau berpura-pura mati atas kejadian kelam tersebut. Oradour-sur-Glane kembali dibangun di dekat lokasi lama setelah perang terakhir. Tetapi Presiden Prancis saat itu, Charles de Gaulle, memerintahkan agar reruntuhan kota tua yang terbakar tidak tersentuh untuk dijadikan monumen bagi para korban. Hingga saat ini, bangunan rusak dan etalase toko yang hangus terbakar masih ada. Tak hanya itu, kuburan bagi mobil dan sepeda yang telah berkarat juga masih ditemukan.
Situs ini kemudian menjadi rumah bagi museum yang menyimpan koleksi relik dan kenang-kenangan yang ditemukan dari puing-puing. Fortlandia, Brazil. Henry Ford pada tahun 1927 mulai mengerjakan Fortlandia atau sebuah perkebunan karet besar di sepanjang sungai Tapajós, Brazil. Raja bisnis otomotif ini membutuhkannya sebagai sumber karet yang stabil untuk ban dan selang mobil, serta membawa nilai kota-kota kecil ke Amazon. Henry pun berniat membangun perusahaan di tempat ini lengkap dengan kolam renang, lapangan golf, bungalow, dan fasilitas lainnya. Namun sayangnya rencana itu tak bisa terselesaikan karena pohon karet Fortlandia menjadi korban jamur daun dan para karyawan menderita akibat peraturan ketat kota. Bentrokan antara para buruh Brazil dan para manajer dari Amerika pun kerap terjadi selama satu periode kerusuhan. Karyawan Fortlandia menghancurkan sebagian besar ruang makan dan truk-truk dibuang ke sungai. Setelah kejadian tersebut, Henry Ford berniat mengatasi masalah yang terjadi tetapi gagal. Akhirnya, tempat tersebut dijual ke pemerintah Brazil dan berhasil menjadi kota mati. Banyak para wisatawan dengan rasa ingin tahu datang ke tempat itu untuk melihat sisa-sisa bangunannya. Plymouth, Montserrat. Pada tahun 1995 dan tahun 1997, gunung berapi Soufriere Hills yang pernah tertidur meletus dan menutupi kota Plymouth beserta dengan daerah sekitarnya dalam 1,5 meter abu panas. Seperti kota kuno Pompei, sebagian besar bangunan, jalan, dan mobil di Plymouth secara permanen terkunci dalam aliran piroklastik sekeras beton. Untungnya, sebagian besar warga dievakuasi dengan aman ke bagian utara pulau tersebut. Tetapi ekonomi turisnya benar-benar menjadi abu dan tanpa harapan kebangkitan dalam waktu dekat mengingat keadaan tanah terpencil yang ditinggalkan. Kennecott, Amerika Serikat. Kennecott adalah kota pertambangan mandiri di Alaska yang memiliki rumah sakit, arena skating, lapangan tenis, dan perusahaan susu. Pada masa jayanya sekitar 1911 hingga 1938, tembaga di tambang Kennecott memiliki nilai hampir 200 juta dolar Amerika. Namun sekarang bangunan kota tambang tembaga ini sudah terbengkalai, ditinggalkan selama puluhan tahun. Meski begitu, bangunan terbengkalai dari kota tambang ini masih memiliki pesona hingga National Park Service mengakuisisi banyak bangunannya dari tanah Kennecott pada tahun 1998. Komplek bangunan bekas kota tambang ini menjadi pusat destinasi Memorial Day di Hari Buruh. Beberapa ruang bangunan yang terbengkalai yang mempesona ini pun disewakan untuk acara tertentu. Body, Amerika Serikat. Kota mati di dunia lainnya yang berlokasi di Amerika adalah Body, yang ditemukan pada tahun 1876. Tempat ini menjadi ramai setelah para penambang menemukan adanya emas dan perak di lereng bukitnya. Penambang yang gila emas berbondong-bondong datang untuk mencari emas dan perak di lereng bukit. Bahkan populasinya melonjak hingga pada akhirnya mencapai 10.000 orang. Kota ini pun bangkrut pada tahun 1880-an dan serangan musim dingin yang ekstrim membuat orang-orang memilih mencari tempat yang lebih menguntungkan. Populasi mereka terus menyusut sampai tahun 1940-an ketika penduduk terakhir akhirnya dikirim keluar.
Dan sejak saat itu, Bodie dikenal sebagai salah satu kota hantu yang paling terpelihara di Amerika, dengan sekitar 200 bangunan bobrok yang masih dipertahankan.